Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Cahyani dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 2411102431001. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer tentang rumus dasar aplikasi Microsoft Excel. Saya akan membuat laporan gaji karyawan pada PT Indo April bulan Agustus 2024. Di sel A1 kita akan membuat yang pertama, yaitu judulnya dulu. Selanjutnya yaitu nama perusahaan dan alamat perusahaan. Selanjutnya kita akan mulai membuat tabel pada sel A5. Untuk tabel sendiri kita mulai dari yang pertama, yaitu nomor, ID karyawan, nama karyawan, unit kerja, tahun masuk kerja, nomor urut ambil gaji, golongan karyawan, dan status. Selanjutnya yaitu kolom perhitungan gaji yang terdiri dari gaji pokok, jumlah hari kerja, tunjangan, uang makan, insentif, gaji kotor, pajak, dan gaji bersih. Baik, kita mulai rapikan dulu untuk kolomnya. Di sini saya memblok tiap kolom dari baris ke-5 dan ke-6. Sambil ngeblok, saya mengklik kontrol agar terpisah bloknya. Kemudian saya merger and center dan work text, lalu rata tengah. Untuk perhitungan gaji juga saya merger and center dan rata tengah. Selanjutnya saya memblok dari kolom B hingga P, kemudian klik 2 kali agar lebar kolomnya sesuai dengan isi datanya. Kemudian untuk nomor ini saya mengambil ada 10 data karyawan. Jika data yang muncul ini angka 1 saja, kita pilih di opsi pengisian otomatis dan pilih isi seri, maka dia akan otomatis sesuai urutan rata tengah. Dan untuk di bawahnya ini kita tambahi tabel total gaji bulan Agustus, jumlah gaji tertinggi, jumlah gaji terendah, dan rata-rata gaji bulan Agustus. Baik, kemudian kita blok dari sel A18 hingga sel O21. Kita akan merger dia, digabung melintasi dan rata kanan. Kemudian kita kasih tebal. Untuk baris ke-5 dan ke-6 juga bold. Kemudian kita akan membuat tabel, memblok dari sel A5 hingga sel P21. Untuk membuat tabel kita bisa, setelah diblok kita bisa klik kanan kemudian pilih format sel. Bisa juga untuk shortcutnya yaitu Ctrl+1, maka akan muncul format sel dan kita klik batas, kita kasih kerangka luar dan juga garis tengah, baru klik OK. Baik, jika sudah, ini kita tambahin juga untuk batasnya, semua batas. Baik, selanjutnya kita akan mulai isi dari ID karyawan dan juga nama karyawan. Sebelumnya saya sudah menyiapkan agar mempersingkat waktu, kita tinggal copy aja, kemudian paste di sini.
Kemudian kita ratakan agar lebarnya sesuai dengan isinya. Kemudian untuk soalnya, ada 10 soal yang akan kita kerjakan. Kita langsung lanjut ke soal pertama. Untuk mengisi tahun masuk kerja, nilainya diambil dari data ID karyawan 4 angka paling kiri. Tahun masuk kerja, berarti karena dari kiri kita menggunakan rumus left. Buka kurung, berdasarkan ID karyawan, koma atau titik koma ini sesuai dengan Excel-nya. Ada yang menggunakan koma saja, ada juga yang menggunakan titik koma. Di sini saya menggunakan titik koma. Untuk number karakternya kita menggunakan 4 angka. Kemudian enter. Sudah itu kita blok sampai bawah dan rata tengah. Baik, untuk soal yang pertama kita sudah selesai. Lanjut soal nomor 2, nomor urut ambil gaji diambil dari data ID karyawan 3 angka paling kanan. Nomor urut ambil gaji karena dari kanan menggunakan rumus right. Buka kurung, berdasarkan ID karyawan, titik koma, 3 angka. Tutup kurung, enter. Baru diblok dan rata tengah. Untuk soal nomor 2 juga sudah selesai. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, unit kerja diambil dari data ID karyawan 3 huruf dimulai dari huruf ke-6 dari kiri. Untuk unit kerjanya, karena datanya dari tengah, kita menggunakan rumus MIT. Buka kurung, berdasarkan ID karyawan, start number huruf ke-6. Berdasarkan soal tadi adalah huruf ke-6, titik koma, data yang kita ambil sebanyak 3 karakter, tutup kurung, enter. Blok, kemudian rata tengah. Baik, soal nomor 3 juga sudah selesai. Lanjut ke soal nomor 4. Untuk status diisi manual, isinya mencakup aktif dan juga cuti. Di sini saya ingin 2 karyawan yang cuti, yaitu Indi dan juga Sevi. Oke, selain itu kita isi keterangannya aktif. Baik, sudah. Untuk kolom status juga sudah selesai. Lanjut ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 yaitu tentang ketentuan golongan karyawan. Golongan karyawan ini kita berdasarkan tahun masuk kerjanya. Jika masuk kerja di bawah atau sama dengan 2019, dia termasuk golongan pegawai yang pertama. Jika masuk kerja tahun 2020 hingga 2021, termasuk golongan pegawai 2, dan jika masuk kerja tahun 2022 ke atas, maka termasuk golongan 3. Baik, kita masuk kolom golongan karyawan menggunakan rumus if. Sama dengan if, buka kurung, apabila tahun masuk kerjanya tadi yang paling atas golongan 3 itu tahun 2022 ke atas, berarti rumusnya sama dengan tahun masuk kerja lebih besar atau sama dengan 2022, maka dia termasuk golongan ketiga. Titik koma lagi. Karena rumus if ini hanya bisa membandingkan 2 data, sedangkan kita ada 3 data, maka kita menggunakan rumus if sekali lagi. Tahun masuk kerja lebih besar atau sama dengan 2020, yang kedua tadi 2020, maka dia termasuk golongan kedua. Jika tidak termasuk ke 2022 maupun 2020, berarti dia di bawah 2020, yaitu 19 ke bawah, maka dia termasuk golongan pertama. Tutup kurung 2 kali, enter. Kemudian kita bisa langsung blok dan rata tengah. Baik, untuk golongan kita sudah selesai. Lanjut ke gaji pokok. Untuk gaji pokok sesuai dengan unit kerja. Jika SPV gajinya 6 juta, admin 4 juta, sales dan gudang 3.500.000.
Untuk gaji pokok menggunakan rumus if berdasarkan unit kerja. Jika unit kerja sama dengan SPV, maka gajinya sama dengan 6 juta. Lalu apabila unit kerjanya sama dengan admin, maka gajinya sama dengan 4 juta. Kemudian kita menggunakan rumus if sekali lagi. Unit kerja sama dengan sales, maka gajinya sama dengan 3.500.000. Kemudian yang terakhir ini adalah gaji apabila dia tidak termasuk SPV, admin ataupun sales, berarti dia termasuk gudang dengan gaji 3.500.000 juga. Tutup kurung 3 kali. Lalu enter. Oke, baik. Untuk kolom gaji pokok kita sudah selesai. Lanjut ke selanjutnya, ini untuk tunjangan karena ada insentif, sedangkan insentif kita belum hitung, berarti kita langsung ke kolom insentif dulu. Untuk insentif berdasarkan unit kerja. Jika SPV insentifnya gaji pokok dibagi 2 tambah 20% dari gaji pokok, sedangkan admin insentifnya gaji pokok dibagi 2 ditambah 17% dari gaji pokok, sales gaji pokok dibagi 2 ditambah 18% dari gaji pokok, dan gudang insentifnya gaji pokok dibagi 2 ditambah 15% dari gaji pokok. Berarti untuk insentif ini berdasarkan unit kerja. Insentif sama dengan if buka kurung apabila unit kerja sama dengan SPV, maka insentifnya gaji pokok dibagi 2 ditambah gaji pokok dikali 20%. Gaji pokok ditambah gaji pokok dikali 20%. Ini jika dia SPV. Gaji pokok dibagi 2 ditambah gaji pokok dikali 20%. Selanjutnya, apabila unit kerjanya sama dengan admin, maka gaji pokok dibagi 2 ditambah gaji pokok dikali 17%. Baik. Selanjutnya yaitu apabila unit kerjanya sama dengan sales, maka gaji pokok dibagi 2 ditambah gaji pokok dikali 18%. Dikali 18%. Apabila dia tidak termasuk SPV, admin, ataupun sales, maka berarti dia gudang dengan insentif gaji pokok dibagi 2 ditambah gaji pokok dikali 15%. Dikali 15%. Baru tutup kurung 3 kali. Baik, di sini kita akan cek dulu berdasarkan gaji pokok, berdasarkan unit kerja. Apabila SPV, gaji pokok dibagi 2 tambah gaji pokok dikali 20% untuk admin. Baik. Oke, baik. Kita akan coba enter untuk insentifnya. Baik, untuk insentifnya sudah selesai. Kita lanjut ke kolom tunjangan. Untuk tunjangan ini berdasarkan golongan karyawan. Apabila golongan karyawan 1, maka tunjangannya 700 plus insentif. Jika golongan 2, tunjangan 500 plus insentif. Dan jika golongan 3, tunjangan 350 plus insentif. Baik, untuk tunjangan ini
sama dengan if buka kurung apabila golongan karyawan sama dengan 1, maka tunjangannya adalah 700.000 ditambah insentif. Lanjut, apabila golongan karyawan sama dengan 2, maka insentifnya yaitu tunjangannya yaitu 500.000 ditambah insentif tadi M7. Oke, apabila dia tidak termasuk golongan 1 maupun golongan 2, berarti dia termasuk golongan 3 yang insentifnya adalah 350.000 ditambah insentif. Tutup kurung 2 kali, kita cek lagi. Baik, lalu kita enter 2 kali. Baik, untuk tunjangannya kita sudah selesai. Selanjutnya yaitu uang makan per hari adalah 25.000. Uang makan per hari adalah 25.000, sedangkan di sini jumlah hari kerjanya kita belum isi. Kita isi dulu untuk jumlah hari kerja. Yang cuti sudah pasti jumlah hari kerjanya adalah 0. Dan untuk yang aktif kita bisa isi sembarang aja. Baik, karena jumlah uang makannya adalah per harinya 25.000, kita bisa langsung kalikan saja jumlah hari kerja dikali 25.000. Lalu kita enter. Baik, di sini uang makannya ada yang kosong karena jumlah hari kerjanya tidak ada, karena status pegawainya adalah cuti. Selanjutnya kita akan isi di bagian gaji kotor. Gaji kotor yaitu jumlah dari gaji pokok ditambah tunjangan, tambah uang makan, dan ditambah insentif. Lalu kita enter dan kita blok sampai bawah. Baik, untuk gaji kotor kita sudah selesai. Dan untuk kolom pajak, untuk pajak sendiri yaitu ketentuannya jika nilai gaji kotor di bawah 7 juta, maka pajaknya adalah 10% dari gaji pokok ditambah 1% dari insentif. Jika nilai gaji kotornya antara 7 juta sampai dengan 9 juta, maka pajaknya adalah 15% dari gaji pokok ditambah 1% dari insentif. Dan jika nilai gaji kotornya di atas 9 juta, maka pajaknya adalah 20% dari gaji pokok ditambah 1% dari insentif. Baik, kita mulai dari gaji kotor di atas 9 juta. Pajaknya sama dengan if buka kurung apabila gaji kotor di atas atau sama dengan 9 juta, maka pajaknya adalah gaji pokok dikali 20% ditambah 1% dari insentif. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu apabila gaji kotornya antara 7 juta sampai dengan 9 juta, berarti lebih besar dari 7 juta, lebih besar atau sama dengan 7 juta, maka pajaknya adalah gaji pokok dikali 15% ditambah 1% dari insentif. Apabila gaji kotornya di bawah 7 juta, maka kita bisa langsung dari gaji pokoknya yaitu 10% dikali 10% ditambah 1% dari insentif.
tutup kurung 2 kali. Baik, kita cek lagi. Di atas 9 juta 20% plus 1% insentif. Di atas 7 juta 15% plus 1% insentif, dan jika selain itu 10% tambah 1% dari insentif. Baik, kita enter. Kita blok. Baik, untuk pajak kita sudah selesai. Tinggal digaji bersih, yaitu gaji kotor dikurang pajak. Oke, kita lebarin lagi kolomnya. Baik, ini sudah selesai. Sekarang kita akan mentotal gaji bulan Agustus 2024 menggunakan rumus sum. Baru kita blok kolom yang mau kita totalkan nilainya. Bentar. Untuk gaji tertinggi menggunakan rumus max. Dan untuk gaji terendah menggunakan rumus min. Selanjutnya yaitu untuk rata-rata kita menggunakan rumus average. Baik, untuk datanya kita sudah selesai. Sekarang kita akan merapikan laporannya. Kita blok dari sel A1 hingga P3. Kemudian kita gabung melintasi dan rata tengah. Kemudian kita tebalkan. Untuk di bagian sini kita akan memberikan warna. Saya memilih warna orange. Dan untuk judul tabelnya sendiri kita akan memberikan warna lain agar mempermudah dan memperindah. Baik, sudah selesai untuk datanya. Ini merupakan laporan gaji karyawan bulan Agustus dari PT Indo April Sejahtera. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.